Matur suwun dari semuanya dulur-dulur yang sudah komen, like, subscribe yang baik-baik. Semoga diberikan kelancaran dalam mencari rezekinya, panjang umur selalu, sehat selalu, dan selalu diberkati. Dari Sanggar Benowo official, ikutin, monggo. Monggo dulur-dulur. Salam rayu dulur-dulur Sanggar Benowo official dimanapun berada. Sore ini kita berada di wilayah Harimbi, Ngrimbi, tepatnya kita lagi ada di lokasi Candi Harimbi. Cuma kebetulan sore ini tempatnya ini ditutup, tidak boleh dimasuki. Ya wis piye maneh gitu. Cuma kita bisa melihat dari jarak jauh. Ini kagem dulur-dulur Sanggar Benowo official dimanapun berada. Untuk teman-teman dimanapun berada yang belum dapat istri, ya wis ndang oleh bojo, sing gurung oleh pacar ndang oleh pacar, sing golek sandang pangan riwen kelawan dalune ya ndang lancar golek sandang pangane. Oh iya dulur, tak golek gen sing penak. Nah, untuk teman-teman dimanapun berada, intinya sak lepeting griya sak jawining griya paringono slamet wilujeng widodo, yo paringono kaslametan, rezeki tanpa lancar, rezeki kan barokah. Tetap hari ini kita nanti akan mengupas apa sih dibalik makna Candi Harimbi sendiri. Terus sebenarnya Candi Harimbi itu apa? Tapi ya maaf dulur, cuma kita nanti bisa melihat dari jarak jauh apa yang maksudnya ini apa gitu loh. Pak, guys, sama mlebu dulur ya, sorry untuk hari ini. Posisi letak Candi Harimbi itu sendiri berada di wilayah Desa Ngrimbi, wilayah Kecamatan Bareng. Ya nanti saya jelaskan sedikit dan kita ekspos seperti apa rupa bentuk Candi Harimbi itu sendiri, dan nanti saya kupas lebih detailnya. Untuk teman-teman Sanggar Benowo official dimanapun berada, tetap salam rahayu kanggo dulur kabeh. Oke dulur, ini posisi dari samping. Oke.
Oke dulur, yang pastinya bangunan ini sendiri adalah bangunan yang arsitekturnya mencorak agama Hindu. Agama Hindu, dimana sangat kental. Ini masuk di era Majapahit. Era Majapahit. Kita lihat dari sisi samping lagi dulur. Oke dulur, ini dari samping depan kita menghadap ke utara. Nah, oke. Candi Arimbi sendiri dulur. Nah, Candi Arimbi sendiri ini merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit di era pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Nah, di sini jelas masih ada kayak pintu. Ini adalah salah satu pintu gerbang Kerajaan Majapahit bagian selatan. Nah, di sini nih. Ini adalah simbol pintu Kerajaan Majapahit wilayah selatan atau bagian selatan. Nah, ini berdasarkan sejarah, candi memiliki luas 896,56 meter persegi, 8.906,56 meter persegi. Merupakan presentasi. Nah, ini merupakan presentasi Prabu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, merupakan Raja Majapahit yang memerintah tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Nah, dan banyak terukir di dalam arca Pancawati atau arca Purwati berada di pusat candi yang tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Nah, ini. Ini adalah batu-batu andesit. Nah, candi ini sendiri terbuat dari batu andesit. Oke. Nah, batu ini sendiri terbuat dari batu andesit secara jelas menunjukkan ciri khas agama Hindu. Oke. Nah, di situ itu banyak corak. Nah, corak sebenarnya kan ini menceritakan sejarah ataupun simbol-simbol kejayaan pemerintah Majapahit pada era pemerintahan tersebut. Batu-batu andesit ini dibentuk dan sangat mencolok. Dimana sangat mencolok menunjukkan arsitektur agama Hindu. Nah, ini bagian batu-batu andesit. Oke.
Di batu-batu andesit ini sebenarnya bagian dari atas Candi Arimbi sendiri. Nah, ini adalah pintu naik ataupun jalan naik. Bisa digunakan untuk sembahyang juga sebenarnya. Jadi ini lebih jelasnya lah. Sebenarnya Arimbi sendiri itu diambil dari tokoh pewayangan, ya. Arimbi itu sendiri diambil dari tokoh pewayangan Mahabharata, yaitu Dewi Arimbi, istri Prabu Bimoseno. Di mana Prabu Bimoseno itu sendiri adalah Werkudara, bisa disebut adalah Werkudara. Dan di sini dijadikan nama dusun Ngerimbi, dan ada juga yang menyebut sebagai petilasan atau peristirahatan dari anggota kerajaan Majapahit. Tampak jelas energinya semuanya. Oke. Coba kita lihat dari sisi yang lain lagi, Dulur. Di sini juga ada seperti bentuk dudukan, ya. Ini adalah sebenarnya bagian dari candi sendiri untuk naik ini. Nah. Oke. Batu-batu andesit yang ditata rapi ini adalah bentuk yang sudah tidak tertata dari candi Arimbi sendiri. Nah, ini tampak dari sininya. Oke dulu. Oke, ini candi Arimbi sendiri. Kalau dilihat dari sini. Oke dulur, penjelasannya. Di sini juga ada seperti bentuk dudukan, ya. Ini adalah sebenarnya bagian dari candi sendiri untuk naik ini. Nah. Oke. Batu-batu andesit yang ditata rapi ini adalah bentuk yang sudah tidak tertata dari candi Arimbi sendiri. Nah, ini tampak dari sininya. Oke dulu. Oke, ini candi Arimbi sendiri. Kalau dilihat dari sini. Oke. Oke dulur, penjelasannya. Dulur, salam rahayu. Akhirnya tadi kita sudah bisa mengekspor atau mengeksplor. Kita bisa mengeksplor dari semua titik tadi yang di dalam. Karena kita tidak boleh lama-lama di dalam juga, kita juga bisa ngambilnya hanya sebatas. Jadi di situ tadi kan kita bisa melihat dari batu-batu andesit. Jadi di sini saya tegaskan bahwa Candi Arimbi sendiri itu diambil dari salah satu tokoh pewayangan, yaitu Dewi Arimbi. Nah, Dewi Arimbi itu sendiri adalah istri dari Bimoseno atau disebut Werkudara kalau di dalam tokoh pewayangan. Dan di sini juga dijadikan salah satu desa juga, nama desa yaitu Desa Ngerimbi. Nah, makanya di sini juga dinamakan Candi Arimbi. Dan ini juga dulu bisa dijadikan konon. Dulu di sini ini dijadikan sebuah persinggahan ataupun peristirahatan oleh para bangsawan ataupun anggota kerajaan Majapahit. Di sini adalah salah satu gerbang pintu masuk ke Majapahit
dari selatan, wilayah selatan. Jadi berarti kalau kita mau masuk wilayah Mojopahit, wilayah dari selatan itu ya di sini nih gerbangnya untuk masuk ke wilayah kota Majapahit. Dan ini adalah salah satu di mana Candi Arimbi itu sendiri seperti yang saya katakan tadi, ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Nah, jadi pada masa era pemerintahan Hayam Wuruk dan patihnya adalah Patih Gajah Mada. Ya, makanya banyak di mana pada waktu Patih Gajah Mada itu banyak meninggalkan prasasti-prasasti, memberikan ulasan kayak membuat candi-candi sebagai situs dan sebagai simbol. Mungkin dulu itu sebagai simbol kemungkinan. Tapi di sini sendiri kita bisa melihat tadi beberapa batu andesit bentuk bangunan candi itu sangat menunjukkan bahwa Candi Arimbi sendiri itu keagungan dari salah satu agama Hindu. Nah, salah satu agama Hindu dalam arti mungkin ya pada waktu kejayaannya masa Hayam Wuruk ataupun Gajah Mada, di situ itu difungsikan sebagai ya mungkin simbol kejayaan agama Hindu atau agama kaluhuran pada masa itu. Kemungkinan ya, kita juga nggak tahu, tapi sejarahnya sih seperti itu. Dan pada masa pemerintahan ini juga tempat ini tadi kan saya jelaskan memiliki luas sekitar 8.906,56 meter persegi ya, lumayan juga. Jadi intinya lumayan luas sebenarnya. Dan ini adalah presentasi dari Prabu Tribuana. Ini presentasi dari Prabu Tribuana Wijaya Tunggadewi, di mana masa pemerintahan Majapahit waktu itu dia memerintah dari tahun 1328 sampai 1350 Masehi, dan terukir semuanya itu di dalam Arca Purwati. Jadi semua itu terukir di dalam situs Arca Purwati. Dan yang sekarang itu semuanya yang ada di Majapahit itu banyak yang disimpan, dan terutama yang ada di Arca Purwati itu sendiri tersimpan di Museum Pusat Jakarta. Jadi ada tersimpan di sana semua. Dan candi ini sendiri juga sangat kental dengan agama Hindunya, batu andesitnya yang keagungan dari semua leluhur-leluhur yang memberikan tinggalan kepada kita, yang kita sendiri tidak bisa menciptakan itu atau tidak bisa membuat itu gitu loh. Jadi seyogyanya kita sendiri sebagai generasi muda ataupun milenial, ya paling tidak kita bisa menjaga, kita bisa melestarikan. Nah, di sini nih, waduh, sungguh besar karya-karya para leluhur-leluhur ataupun pendahulu-pendahulu kita, moyang-moyang kita yang meninggalkan semua bentuk prasasti, semua peninggalan itu dengan baik. Jadi untuk semua teman-teman Sanggar Penuh Official dimanapun berada, ya kalau kita, mungkin bisa memberikan tambahan untuk saya sendiri, dimana ada nanti kita bisa eksplor itu sendiri. Jadi kenapa kok tujuan kita juga banyak mengeksplor dari tempat-tempat bersejarah sebenarnya, kenapa kok kita juga tempo hari napak tilas sampai kita sempat menggunakan mediator, di mana itu sebenarnya kan kita bukannya sok pamer atau apa, kita hanya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang bergelut di dunia spiritual dan sebagainya, janganlah pernah kita itu salah jalan ataupun kita masuk ke pepunden atau perdanyangan dan sebagainya itu untuk meminta, tapi seyogyanya kita itu mendoakan. Nah, itu yang saya minta itu cuma seperti itu. Jadi kita mendoakan para leluhur kita, sehingga leluhur itu sendiri juga akan mendoakan kita dan membantu kita. Ya, kita sebagai orang keturunan Jawa khususnya itu harus bisa luhur budi ing pakerti, dalam arti punya jiwa yang baik untuk sesama. Kita bisa menjaga alam dan sebagainya, kita bisa baik antar manusia, kita bisa menjaga tumbuhan, hewan dan sebagainya. Paling tidak kita bisa melestarikan semuanya dan menjaga peninggalan luhur dari para leluhur yang sangat mulia. Dan semoga untuk para leluhur-leluhur yang sudah menciptakan semua peninggalan itu bisa berada di surganing jati Gusti Kang Maha Kuwasa dan mendapat kesampurnaan. Dan di sini sendiri juga intinya saya sangat bangga dengan yang terjadi pada masa era itu sendiri, karena banyak peninggalan yang sangat bersejarah. Jadi peninggalan-peninggalan yang sejarah itu sendiri yang membuat saya sangat bersyukur
Walaupun saya tidak bisa ikut di dunia itu, mungkin ya mungkin atau leluhur kita yang sudah mengikuti itu, paling tidak kita bisa menjaga. Dan untuk semua teman-teman, terima kasih sudah mengikuti channel saya, channel Sanggar Benowo Official sampai hari ini. Dan kita sudah mulai aktivitas lagi untuk napak tilas, walaupun saya sendiri ya, karena kita bawa motor ya. Wis intine semoga untuk saya, teman-teman semuanya dimanapun berada selalu senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang semakin hari semakin melimpah, barokah. Kita menjadi sosok pribadi yang lebih baik lagi, kita menjadi sosok pribadi yang lebih kuat, lebih hebat, khususnya untuk diri kita dan keluarga kita, sekitar kita, berguna untuk kita, keluarga, nusa dan bangsa. Untuk semua teman-teman, salam rahayu, sagung gumadi. Ya wis, semoga di tahun Jawa untuk besok ini sudah berganti tahun. Semoga kita ya intine musibah sing ngokeh koyo ngene iki wis mandek sampai sakmene. Indonesia bisa kembali menjadi lebih baik lagi dan kita bisa memulai pekerjaan dengan baik lagi. Ya wis, untuk semua teman-teman dimanapun berada, di dalam rumah maupun di rumah-rumah, untuk teman-teman yang di dalam kota maupun di luar kota, di luar pulau, yang bekerja dimanapun, senantiasa diberi keselamatan, diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta Alam. Senantiasa kita selalu memegang iman, kita memegang teguh kepercayaan kita kepada agama kita sendiri, dan tentunya selamat. Oke dulur, tepatnya kita lokasi di Ngarimbi hari ini. Saya mengaturkan salam rahayu dan salam satu jiwa satu rasa, salam budaya, salam kaluhuran untuk semua teman-teman. Rahayu, rahayu, rahayu dulur. Terima kasih banyak untuk teman-teman Sanggar Benowo dan Sanggar Benowo Official khususnya, yang sudah like, komen, subscribe, dan sudah mengikuti terus petualangan, begitupun konten-konten Sanggar Benowo. Semoga selalu mangayu hayuning bawono, diberikan bagas kewarasan, dan selalu bahagia, satu rasa, satu jiwa. Rahayu, rahayu, rahayu.